Caleg-caleg itu kan hanya mencari pekerjaan, kan itu yang menjadi masalahnya kita sekarang. Ini substansinya. Jadi kita melihat lebih kepada elit politik itu belum selesai dengan dirinya. Kata kuncinya itu. Ya, Bang. Mungkin terakhir, Bang Usman, sebelum kita tutup, eh, Pokir bagian dari pemerintahan, ya. Dia dialokasikan kepada dinas-dinas terkait, ya. Menjadi pertanyaannya adalah, apakah berguna Pokir? Apa ada gunanya Pokir yang di Dewan atau tidak bergunanya musrembang yang dilakukan oleh pemerintah? Kenapa aspirasi itu tidak satu dibalut dengan aspirasi pemerintah? Kenapa harus ada aspirasi dewan, harus terus si pemerintah mengumpulkan aspirasi di musrembang dan lain-lain, Bang? Persoalan anggaran itu kan persoalan politik itu kan, kepentingan. Ya, tentu Dewan juga harus punya kepentingan, kepentingan dalam salah satunya adalah menguatkan posisi dia, ya, nilai tawar dia dan sebagainya, termasuk dengan dapil dia, karena dia dipilih dan ditunjuk oleh masyarakat sesuai dengan dapil mereka. Itu salah satunya. Ini yang kemudian ada sebuah kerancuan ketika anggaran itu di apa program dan anggaran itu dibahas di tingkat dewan. Artinya bahwa musrembang yang seharusnya dimulai dari masyarakat paling bawah ya, dari dusun, desa, kampung ya, kecamatan, kabupaten hingga ke provinsi, tapi kemudian apa yang dibahas di situ tidak berbanding lurus dengan apa yang dibahas di dewan ya, di tingkat legislatif dan eksekutif ketika diputuskan itu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka punya kepentingan. Kepentingan yang kemudian kepentingan ini juga tidak berbanding lurus dengan aspirasi yang yang ada di musrembang, sehingga apa yang menjadi hasil musrembang dengan apa yang dihasilkan di dalam perumusan program bersama legislatif eksekutif itu kemudian berbenturan. Berbenturannya karena ada kepentingan-kepentingan politik tadi, kepentingan dapil tadi yang kemudian di situ juga ya kepentingan politik ini itu dibarengi dengan kepentingan ekonomi, ya kepentingan ekonomi dan sebagainya. Ini yang kemudian kita melihat bahwa musrembang itu hanya seremonial saja karena apa yang ditawarkan. Karena banyak sekali masyarakat yang sudah membahas itu di tingkat musrembang, malah ada tiap tahun dia masukkan, tapi kemudian tidak pernah direalisasi, ya tidak pernah direalisasi. Montoknya ketika saat pembahasan ya, di tingkat legislatif dan eksekutif. Nah, tentu akan digeser anggaran atau usulan-usulan masyarakat karena lebih mempertimbangkan usulan apa namanya dewan sesuai dengan dapilnya. Artinya ada benturan-benturan kepentingan di sini sehingga musrembang itu tidak berjalan mulus dengan kepentingan-kepentingan di tingkat pembahasan di legislatif dan apa eksekutif. Ini yang kemudian yang sangat kita sayangkan. Padahal musrembang itu kan bagian dari aspirasi yang sudah dirumuskan di bawah. Tapi kemudian itu kandas ketika ada pembahasan di tingkat legislatif dan eksekutif. Seharusnya itu bisa diperkuat, tapi karena bicara politik anggaran ini sangat kuat, ya tentu banyak program tidak terrealisasi sesuai dengan standar tata kelola anggaran yang sudah ditetapkan, sehingga ya seperti yang terjadi sekarang, ya pokir itu ya sangat-sangat apa namanya tidak logis ya, bukan bukan tidak sepakat, tapi tidak logis aja karena peruntukannya lebih kepada belanja, festival, ya, kegiatan olahraga, ya, membuat masjid, bukan tidak sepakat membuat masjid. Masjid itu kan sebenarnya kan bagian dari swadaya kita, swadaya umat ya, tidak mengharuskan dibuat oleh pemerintah. Tapi bagaimana dengan penguatan ekonomi masyarakat, itu kan secara otomatis umat itu akan mandiri. Dengan kemandirian umat kan bisa dia buat masjid. Sebenarnya kan asumsinya kita seperti itu. Bukan buat menasa oleh pemerintah, buat masjid oleh pemerintah. Apa juga tugas umat kan itu sebenarnya. Nah ini artinya alokasi anggaran yang sudah di apa yang sudah ditetapkan atau yang sudah dirancang tapi kemudian
eh, apa namanya tidak sepakat ketika dibahas di tingkat legislatif dan eksekutif karena ada kepentingan anggaran tadi, ada politik anggaran. Ini salah satu yang kita sering terjadi yang selama ini gitu. Iya Bang, saya berpikirannya bahwa apakah ini ada kaitannya dengan statementnya Ketua DPD Gerindra, Bang, yang mengatakan kemiskinan ini adalah tugasnya si pemerintah. Sedangkan ini loh, Dewan juga mengelola pokir, bukan tanggung jawab pemerintah saja, tapi ini ada tanggung jawab. Apakah hal ini akan berhubungan dengan itu, Bang? Kemiskinan ini kan sebenarnya menjadi tugas bersama, tugas legislatif dan eksekutif. Eksekutif itu karena sebagai implementator, legislatif itu sebagai pemangku kebijakan mendorong pemerintah eksekutif, ya. Kemudian dia melakukan pengawasan. Dan hari ini kita di tingkat legislatif itu lemah sekali dalam menggunakan hak fungsinya, ya. Karena fokus legislatif kita itu pada pokir, bukan pada pengawasan, bukan melihat bagaimana kinerja pemerintah. Seharusnya saban tahun itu terjadi kemiskinan, kan seharusnya kan itu dibuat dalam bentuk apa namanya rapat, ya, atau dipanggil gubernurnya atau dipanggil sekdanya, kenapa ini terjadi, apa masalahnya, kan itu sebenarnya dievaluasi. Tapi kemudian kita tidak melihat itu, ya kan, tidak melihat bagaimana sebenarnya peran peran legislatif. Kita sebenarnya legislatif itu bukan hanya bicara di koran, ya, bukan bicara di media dengan suara-suara lantang, tapi kemudian legislatif itu bisa melahirkan sebuah regulasi yang kemudian bisa mendorong eksekutif itu dalam melakukan sebuah kebijakan dalam pengentasan kemiskinan. Itu sebenarnya yang perlu dilakukan oleh oleh apa eksekutif apa legislatif. Peran itu yang harus digunakan, ya. Tapi kemudian hari ini peran itu tidak berfungsi dengan baik. Oke lah, kemarin kita sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Gerindra, tapi kemudian tidak dibarengi oleh partai-partai yang lain. Seharusnya kan juga disorot oleh partai lain, ya, atau kemudian juga disorot oleh DPR. Kita juga tidak melihat pasca pertemuan di uh, forum bersama itu di tingkat DPR RI dengan apa namanya dengan gubernur, ya, dengan PJ. Seharusnya kan juga dibarengi oleh DPR karena yang punya peran penting sebenarnya di DPR. Malah dia bisa menurunkan PJ oleh DPR sendiri. Dan ini sebenarnya harus harus dijalankan. Tapi kemudian kenapa mereka mereka tidak begitu apa? Kenapa mereka begitu pasif? Pasifnya saya melihat ya takut hilangnya pokir. Ini juga jadi persoalan penting. Jadi sehingga dewan ini ya tidak kritis, ya, tidak kritis yang kemudian tidak menggunakan hak di pengawasannya. Kenapa? Karena tersangkut dengan persoalan tadi, pokir tadi. Karena dia berharap dengan pokir itu dia bisa mewarnai, ya, kiprah dia dengan masyarakat. Sebenarnya yang perlu dilakukan oleh eksekutif itu kan bagian bagaimana mewarnai kebijakan sehingga pemerintah pemerintah itu mampu melakukan berbagai terobosan dalam pengentasan kemiskinan, memaksimalkan anggaran Oksus itu kan pengentasan kemiskinan, ya. Oksus itu penguatan pendidikan, Oksus itu penguatan kesehatan, membangun masyarakat. Itu kan pembangunan Aceh itu kan di dana Oksus, tapi kemudian kita tidak melakukan itu. Ini adalah juga salah satu kelemahan Dewan sendiri dan juga bagian dari kelemahan partai politik saat dia melakukan rekrutmen politik, pada saat dia rekrut para caleg. Ini juga salah satu, dia partai politik juga merekrut siapapun, ya, tidak disaring dengan baik sehingga caleg-caleg yang dipilih oleh masyarakat yang disodorkan oleh partai politik ya kemudian dia tidak punya kemampuan. Ya kita tanya kenapa dia masuk sebagai caleg, dia pun nggak tahu apa mau dia jawab. Ketika kita tanya apa visinya partai politik, dia pun nggak tahu apa visi partai politik. Artinya bahwa hanya banyak caleg-caleg itu kan hanya mencari pekerjaan, kan itu yang menjadi masalahnya kita sekarang. Ini substansinya. Jadi kita melihat lebih kepada elit politik itu belum selesai dengan dirinya. Kata kuncinya itu.
Oke, terima kasih Bang Usman Lamring, pengamat politik dan pengamat kebijakan Aceh, sudah berbagi dengan SAS Inisiatif. Semoga ada perubahan dan juga ada pola pikir yang berubah di antara kita bersama bahwa kepentingan orang banyak lebih penting daripada kepentingan pribadi dan kelompoknya. Terima kasih Bang Usman, Betul. saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.